Sapaan Rohani Mentari, edisi tanggal 12 September tahun 2025. Tema kabar baik, terambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 8 sampai dengan ayat 18. Sekarang pergilah, tuliskan itu di hadapan mereka pada sebuah loh dan tuliskan itu pada sebuah kitab supaya itu menjadi kesaksian bagi masa yang akan datang untuk selama-lamanya. Sebab, mereka adalah bangsa pemberontak, anak-anak yang suka berdusta, anak-anak yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, yang berkata kepada para pelihat, jangan melihat, dan kepada para nabi, jangan bernubuat atas kami tentang apa yang benar, katakan kepada kami hal-hal yang menyenangkan dan nubuat yang menipu. Menyingkirlah dari jalan, minggirlah dari jalan ini. Biarkan kami tidak mendengar lagi tentang Yang Maha Kudus Israel. Oleh karena itu, beginilah firman Yang Maha Kudus dari Israel, karena kamu telah menolak firman ini, dan mengandalkan penindasan dan tipu muslihat, serta bergantung kepadanya, maka bagimu, kejahatan ini akan seperti retakan tembok yang hampir jatuh, yang menyembul pada tembok yang tinggi, dan akan runtuh tiba-tiba dalam sekejap. Kehancurannya akan seperti kehancuran tempayan tukang periuk, yang dihancurkan tanpa dikasihani sehingga di antara pecahan-pecahannya, tidak satu keping pecahan pun yang ditemukan, yang dapat digunakan untuk mengambil api dari perapian atau mencedok air dari sebuah kolam. Sebab, beginilah firman Tuhan, Tuhan, Yang Maha Kudus dari Israel, dalam pertobatan dan duduk diam engkau akan diselamatkan. Dalam ketenangan dan percaya terdapat kekuatanmu. Akan tetapi, kamu tidak bersedia, dan kamu berkata, tidak, kami akan melarikan diri dengan naik kuda. Karena itu, kamu akan melarikan diri. Kami akan naik kuda yang cepat. Karena itu, orang-orang yang mengejarmu juga cepat. 1000 orang akan melarikan diri karena gertakan 1 orang. Oleh gertakan 5 orang, kamu akan melarikan diri hingga kamu ditinggalkan seperti tiang di puncak gunung dan seperti panji di atas bukit. Pepatah kuno mengajarkan bahwa tidak ada berita yang merupakan kabar baik. Tapi ini tidak sepenuhnya benar. Memang tindakan-tindakan yang menyakiti manusia, yang selalu terjadi bagaikan mata rantai yang tak putus-putusnya, tidak akan pernah menjadi kabar baik. Dalam bacaan Alkitab kita ini, Yesaya menyebutkan bahwa duka cita akan muncul ketika keturunan Adam mementingkan diri sendiri, serakah, tidak setia kepada Allah dan menyembah berhala. Jika dosa-dosa semacam itu terus berlangsung, tanpa ada hal baru yang diberitakan, maka media komunikasi dan hidup kita hanya diisi dengan kabar buruk. Namun, ada kabar yang dapat memutuskan mata rantai tersebut, yaitu kabar baik yang berasal dari Allah. Nabi Yesaya memproklamasikan bahwa melalui rahmat dan kemurahan Allah, pengampunan, kesetiaan, dan pemulihannya, niscaya mata rantai lingkaran setan akan terputus. Artinya, Tuhan akan bertindak untuk memulihkan umatnya dan dunia akan menyaksikan kebaikan dan pemeliharaan Allah. Dunia sekarang berbeda bila dibandingkan dengan zaman Yesaya hidup. Namun sampai saat ini pun tindakan Allah selalu membawa kabar baik yang terbesar. Dengan anugerah Allah kita dipulihkan, diampuni dan dikuatkan agar kita selalu hidup di dalam kasih terhadap Allah dan sesama manusia. Tanpa campur tangan kemurahan Sang Pencipta, dunia ini sudah lama musnah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Bukankah ini merupakan kabar baik yang luar biasa? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas janji pengampunan dan pembaruan-Mu, yang merupakan kabar baik bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.